Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Sehat bukan? Alhamdulillah. Anak-anak, perkenalkan saya Bu Fatma, guru SMP Negeri 2 Rembang yang mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa khusus untuk kelas 7 dan kelas 9. Nah, anak-anak, tak lupa Bu Fatmah mengucapkan selamat bergabung ke dalam keluarga besar SMP Negeri 2 Rembang. Bu Fatmah berharap nantinya kalian bisa menjadi siswa-siswa SMP Negeri 2 Rembang yang hebat. Nah, anak-anak, pada kali ini Bu Fatmah akan menyampaikan materi MPLS tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, Bu Fatmah punya syair sederhana yang bertemakan lingkungan. Ayo kita nyanyikan bersama. Oke? Kita mulai ya. Bumi kita tempat berpijak, sumber kehidupan makhluk yang ada. Jaga hijaunya, juga indahnya, lestarikanlah alam semesta. Ayo, ayo, espero bisa, sing-singkan lengan, jaga lingkungan. Ayo, ayo, espero bisa, bersihkan sampah sekitar kita. Mari tuju adiwiyata, sekolah bersih, sehat, sentosa, belajar nyaman, raih impian, sejahteralah kita semua. Ayo, ayo, espero bisa, bersatu padu dalam berkarya. Ayo, ayo, espero bisa, meraih cita adiwiyata. Espero bisa, espero bisa, espero jaya, jaya, juara. Nah, anak-anak, itu tadi syair lagu bertemakan lingkungan. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kalian, baik itu lingkungan di rumah, di masyarakat, dan tidak kalah pentingnya lingkungan tempat kita menuntut ilmu, yaitu sekolah. Anak-anak, kita langsung membahas tentang materi kita hari ini, yaitu menjaga kelestarian lingkungan alam. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini adalah materi yang akan kita bahas bersama anak-anak. Untuk itu kita harus tahu apa itu lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, di mana semua hal mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup perlu dilestarikan. Apa itu pelestarian lingkungan hidup? Pelestarian lingkungan hidup adalah filosofi, ideologi, dan gerakan sosial yang luas tentang konservasi lingkungan
dan peningkatan kelestarian lingkungan. Intinya anak-anak, pelestarian lingkungan adalah upaya menyeimbangkan hubungan antara manusia dan alam. Lingkungan hidup ini terdiri atas 3 komponen, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Ada juga yang membagi 3 komponen tersebut adalah komponen abiotik, komponen biotik, dan komponen sosial budaya. Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, kebutuhan manusia yang tiada hentinya, tiada habisnya, sering membuat manusia bertindak berlebihan. Mereka mengeksploitasi lingkungan sebesar-besarnya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tentu membawa dampak yang negatif. Apa dampak yang ditimbulkan? Yaitu adanya kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, polusi, dan sebagainya. Nah, anak-anak, agar bencana alam tersebut tidak terjadi, maka manusia harus berhati-hati, harus berhenti mengeksploitasi lingkungan, dan mulai melakukan pelestarian lingkungan hidup. Budaya hidup berwawasan lingkungan harus kita galakkan. Adapun pelestarian lingkungan itu memiliki tujuan. Di antaranya 1, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Artinya manusia tidak boleh mengeksploitasi secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa memikirkan kepentingan anak cucu di masa yang akan datang. Kedua, tujuannya yaitu mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan. Ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Tujuan yang keempat yaitu mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Dan yang kelima, pelestarian lingkungan bertujuan menjaga kelestarian dan keberadaan sumber daya alam fisik dan hayati serta ekosistem dari penurunan kualitas dan kuantitas serta penurunan pemanfaatan dan dari kerusakan lingkungan. Bagaimana cara kita melestarikan anak-anak? Kita bisa memulai dengan cara-cara atau langkah-langkah yang sederhana, yaitu dengan cara 1, menanam pohon. Coba anak-anak mulai sekarang. Anak-anak menanam pohon. 1 bulan sekali saja 1 pohon. Kemudian dirawat dengan baik, maka pohon itu kelak akan bermanfaat untuk kalian. Pohon mempunyai fungsi yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kita tidak bisa membayangkan berapa pohon yang akan tumbuh jika masing-masing orang setiap bulan menanam 1 pohon. Maka lingkungan kita akan hijau kembali.
Kemudian langkah kedua yaitu mengurangi penggunaan plastik. Cara ini adalah cara yang mudah kalian lakukan, yaitu dengan cara contoh. Anak-anak kalau berangkat ke sekolah itu biasanya membekal air minum, maka janganlah kalian membawa bekal air minum dari botol kemasan. Mulai dari sekarang, coba gunakan botol-botol yang bisa diisi ulang air minum itu. Bukankah sekarang botol-botol itu sudah tersedia dalam bentuk yang cantik-cantik? Dan kalian pasti akan bangga membawanya. Dengan cara ini kalian bisa mengurangi sampah plastik yang ada. Kemudian yang ketiga, memilah sampah organik dan non-organik. Mulai sekarang kalian harus mengenal mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah B3. Sampah organik contohnya daun, sisa-sisa sampah dapur berupa sayuran, kemudian sampah anorganik, plastik, kemasan, botol kemasan, kaleng, dan yang ketiga yaitu sampah B3. Sampah-sampah ini adalah sampah-sampah yang mengandung residu atau zat kimia. Contohnya adalah batu baterai, lampu, pijar, dan sebagainya. Cara keempat yaitu mengolah sampah menjadi sesuatu benda yang bernilai ekonomis. Coba anak-anak perhatikan itu. Benda apakah itu? Ya, itu adalah tas yang terbuat dari bungkus minuman kemasan. Alangkah indahnya bukan? Jika plastik kemasan itu bisa diolah menjadi kerajinan tangan yang cantik itu. Selain cantik, juga bisa dijual, menghasilkan uang. Bernilai ekonomis bukan? Kemudian sampah-sampah organik bisa kita olah menjadi pupuk cair, pupuk kompos. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat kebun sayur sendiri. Langkah ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini tidak terikat dengan luasnya tanah dan bisa menggunakan botol-botol minuman kemasan bekas. Selain dikonsumsi sendiri, sayur-sayur ini juga bisa dijual, menghasilkan uang. Ekonomis bukan? Kemudian yang keenam, menghemat energi atau beralih ke energi alternatif. Untuk kita cukup menghemat energi. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Sederhana anak-anak. Matikan lampu jika tidak digunakan. Matikan TV jika tidak dilihat. Gunakan peralatan-peralatan elektronik yang hemat energi. Itu cukup. Apakah penting kita melakukan langkah-langkah pelestarian lingkungan, Ibu? Sangat-sangat penting. Pelestarian alam itu sangat penting. Yang pertama, untuk menjaga keberlangsungan dalam hidup bidang pertanian. Agar bisa bertani dengan
baik, maka lahan harus subur. Bagaimana dia subur? Kalau kita tidak menjaga kesuburannya dengan memberikan pupuk kandang yang ada. Kemudian menjaga ketersediaan sumber mata air. Ini berhubungan dengan pohon. Akarnya yang bisa menyimpan air, meresap air. Sehingga pohon bisa menyimpan air, menjadi sumber mata air. Ketiga, menjaga iklim. Kita tahu anak-anak, sekarang iklim mudah sekali berubah. Maka dengan pelestarian alam yang ada, iklim akan bisa berpihak kepada kita. Keempat, menjaga kualitas air, kualitas oksigen. Kita tidak boleh membuang limbah-limbah yang berbahaya ke saluran air, ke sungai, agar kualitas air sungai, sumber air itu tetap terjaga kualitas. Adanya pohon-pohon yang rindang itu juga bisa untuk menyediakan oksigen bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kelima, menjaga kehidupan satwa. Kita tidak boleh merusak hutan yang merupakan tempat hidup satwa. Jika sekarang kita banyak melihat, banyak berita, satwa-satwa turun ke pemukiman, itu karena hutan tempat mereka hidup sudah diganggu, dirusak oleh manusia. Oleh karena itu, kembalikan kerindangan hutan agar satwa-satwa itu tetap terjaga kelestarian, keberadaan. Kemudian, pelestarian lingkungan juga sangat penting untuk melindungi bumi dari kerusakan. Tanpa ada pohon, maka panas bumi akan terjadi. Dan kita tidak bayangkan kalau panas itu bisa nanti akan melelehkan kutub utara. Dan yang terakhir yang sangat penting bahwa pelestarian alam itu akan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Manusia yang berkualitas, manusia yang bisa mengisi pembangunan yang bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Nah, anak-anak, itu tadi betapa pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang merupakan kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup yang saling berkaitan secara alamiah di bumi atau di sebagian daerah sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup makhluk yang ada, yaitu manusia, hewan, dan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar kita. Di masyarakat, di sekolah, agar kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera dapat terwujud. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.